amnesyong namanya itu. Amnesyong. Chandra Iriana. Aduh, terima kasih sekali. Dikira-kirata namanya. Iya, Dikira-kira tapi nyata. Bapak aku tuh selalu memberikan nama sama anak-anaknya sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Anak keberapa dari keberapa sih sebenarnya Kang Den? Anak keempat dari 7 bersaudara. Lawakan itu kan bukan hanya sekedar itu. Lawakan itu adalah sesuatu yang apa ya? Yang harusnya memberikan nilai kejutan, absurd, yang seperti itu tuh. Yang kebanyakan nilai lawakan yang pasti kita kenang adalah tentang kejutan. Lawakan yang cerdas itu bukan hanya lu menghibur orang terus tertawa, tetapi setelah itu tidak ada apa-apa. Paling nikmat orang tuh kalau jadi dosen. Karena apa? Otaknya dia tidak akan pernah tumpul. Karena dia belajar. Ilmu itu sendiri berkembang. Itu kan rata-rata. Belajar lagi. Iya, karena kan ilmu berkembang kan. Ada yang baru, ada orang-orang yang simposium lah 3 bulan karena ada pembaruan untuk ilmu ini. Itu kan terus berkembang sehingga dia menolak kepikunan itu. Dan secara keuangan juga, maksudnya secara hartanya sendiri juga tidak akan kekurangan kalau misalnya jadi dosen gitu kan. Cukup-cukup saja. Tapi penting bahagianya ini. Karena gue ngajarin si anak, jangan pernah nyari kekayaan, tapi carilah kebahagiaan. Jadi kamu harus kerja di passion yang kamu sendiri. Karena kalau kamu kerja di passion kamu sendiri, si energi itu akan ada di sana. Dan dia akan berkembang. Jadi apapun juga gitu. Jadi tunggu sebentar, lu bisa ngomong gitu karena lu mengenali anak lu yang pertama ini Kang Den. Memang tipe orang yang perfeksionis yang menurut lu bisa menularkan ilmunya ke orang lain, makanya lu arahin pikirannya linear kan udah dosen gitu. Waktu dia kuliah di Unpad aja, dia udah jadi guru di bimbel. Asdos. Bukan guru di bimbel dia guru bimbel, dapat duit dia tuh. Udah kelihatan lah ya. Maksudnya itu kan bagus. Dan dia ketika nerangin ke anaknya, ke adik-adiknya itu, adik-adiknya tuh jelas banget. Oh gini ya, ini lebih mudah gitu dia. Dia tuh punya ininya apa ya? Si photographic memorinya tuh cepat ngelihat kayak gitu dah. Dan dia bandingin sama adiknya yang 2 ini, si Orin itu IQ-nya memang lebih tinggi dia. Si adiknya ini 2 ini biasa-biasa aja. 1-2 Adis sama Laskar. Tapi Adis itu punya apa ya namanya? Garis lurus yang kata aku tuh fokus. Jadi orang-orang sampai akhirnya aku bilang sama si Orin itu, yang dicari sama orang-orang nanti bukan orang yang serba bisa, karena dia kan bisa ngelukis, bahasa Jepang bisa, dia menonton sinetron Korea aja ngerti, dia ngerti karena ada dasar-dasarnya kan bahasa tapi dia cepet nangkep gitu. Iya ngerti kayak gitu, cepet ngegambarnya juga bagus kayak gitu, dia tuh cepet kalau kata yang dicari sama orang bukan orang yang sekedar bisa, tetapi orang yang ahli. Itu penting, expert itu penting karena spesialisasi di zaman sekarang ini akan kelihatan. Dia akan jadi sesuatu. Nah kalau Adis itu fokus. Satu bidang. Dia tuh kalau udah fokus. Adis ini anak kedua ya guys. Jadi dari pernikahan pertama lahirlah Orin, kakak paling tua nih udah sampai S2 udah lulus. Lalu di pernikahan kedua ada Adis, ada Laskar. Ada Laskar. Sama sekarang yang paling anakku yang bonus track nih. Bonus tracknya ada Umar. Oke. Jadi Adis lebih tipe fokus. Dia fokus. Tapi mungkin beda generasi juga. Sebenarnya enggak juga. Berapa? Sekarang Orin 29. Nah, berarti kan dia masuk milenial paling buncit tuh, paling terakhir. Sementara Adis ini kan Gen Z. Memang Gen Z beda loh. Nanti beda lagi masih Umar tuh, generasi Alpha. Ini yang jadi permasalahan sebenarnya kan karena siapa? Adis tuh lebih fokus itu jauh lebih penting. Karena lebih apa? Lebih tajam. Dia tahu apa yang dia tuju gitu. Ya itu nggak gue lihat juga di anak-anak gue. Jadi tipe yang I know what I want. Iya. Aku maunya ini. Tapi nggak bisa juga. Nah itu gue tidak bisa memberikan ruang terlalu banyak juga ternyata. Tetap gue harus ngarahin. Jadi teman aku ada teman gue Lutfi nih. Si Lutfi bukan dokter ya. Si ibunya dokter. Anaknya 3-3-nya dokter. Sama kayak Aisyah Dahlan tuh. Anak-anaknya dokter semua tuh kayak gitu. Ternyata bukan hanya karena si ibunya dokter, tetapi 1-2 itu sebenarnya dibuat sama si ibunya untuk ketika dia masih SD SMP itu udah diajakin praktek tuh, dibawa tuh. Oh ternyata menyenangkan ya.
terus ngelihat suntikan tidak menyeramkan seperti itu tuh memberikan gairah tersendiri, dia diperkenalkan ini pekerjaan ini, sehingga dia membentuk afirmasi ke dalam dirinya bahwa suatu saat gue harus jadi dokter nih, menanamkan yang seperti itu dari awal. Jadi banyakkan anak-anak sekarang adalah ketika dia 2-3 SMA atau kelas 11, 12 itu baru dia harus dia bingung gue mau kemana. Padahal sebenarnya jadi harusnya telat udah maksudnya kalau afirmasi itu penting. Maksudnya dari awal dia masih kecil. Dikasih jalan tuh seperti itu, dia akan ketemu. Si Adis tuh kan pengennya jadi dokter sebenarnya. Jadi ketika dia tidak diterima di UGM itu dia kecewa. Pas di sini tuh nangis dia. Tapi dia udah fokus, karena dia fokus. Pokoknya di kesehatan aja. Kalau nggak itu aku nggak bisa iniin lagi. Dia maunya khusus bidang kesehatan. Di bidang aja. Di kesehatan. Akhirnya kan kuliah apa? Di farmasi UI dia. Farmasi. Akhirnya keterima di UI, dia dapat undangan. Jadi lumayan gabut tuh dia, teman-temannya ada dia tuh satu kelompok. Jadi gue belajar masalah pendidikan itu sebenarnya dari Adis. Ketika Adis secara perkembangan belajar masalah pendidikan apa parenting? Pendidikan ini. Okay. Pendidikan. Jadi gue lihat Adis ketika dia masih SMP di Lab School Kebayoran sampai dengan SMA di Lab School Kebayoran. Gue ngelihat cara guru-guru di sana memberikan ini tuh, ternyata gue pernah bilang ke mereka bahwa menjadi guru sekarang itu sebenarnya lebih sulit. Kenapa? Karena apa? Karena kalian mau cari ilmu dimanapun juga, lu buka Google ada semua, iya apapun juga. Iya. Tetapi bagaimana menggairahkan anak-anak untuk mencari ketidaktahuan mereka itu, untuk terus digali terus supaya ketidaktahuannya itu menjadi sesuatu. Di situ intinya. Nah, orang-orang di sana, gue ngebayangin lah SMA itu, gue ngelihat Parisang tuh kepala sekolahnya si Adis di SMA itu. Dia masuk jam 7 ya, kalau setengah 7 dia udah di pintu gerbang. Sama dia mengikuti Pak Arif Rahman waktu dulu. Ya, say hello sama anak-anaknya, memberikan semangat. Ya. Pagi, selamat pagi. Gitu. Anak-anaknya semangat itu. Oh gitu, ternyata gue diperhatiin sama Pak. Itu yang membuat sekarang. Makanya kalau ngelihat prestasinya di Lab Sky ini dari belasan gitu di nasional, sekarang dia udah menduduki peringkat ke-6. Duar, hebat banget. Jadi lu puas banget sama sekolahnya anak-anak di masa usia segitu. Dia mendapatkan sesuatu hal yang dibutuhkan, yang pas dengan porsinya itu, dan memberikan emang si anak-anak itu fokus. Si teman-temannya tuh yang gengnya itu kan di SMP nih, geng SMP tuh ada 6 orang termasuk si Adis. Si 5 ini belum keterima nih. Jadi ketika digejot untuk UTBK dulu tuh dia barengan sekolah, jadi nginep lah si Adis bisa seminggu tuh di Depok di satu rumah, ditentir untuk kayak gitu-gitu. Tentir, aduh bahasanya. Iya, kan bahasanya harusnya apa dong sekarang? Dia di apa ya? Apa sih bahasanya? Diberikan pelajaran terus menerus gitu. Namanya tentir kalau di Bali ya. Dihajar sampai mereka UTBK semuanya. Tapi alhamdulillah. Drill ya, di drill. Ya. Tapi alhamdulillah, maksudnya tuh teman-temannya tuh 1, 2, 3, 4 di kedokteran, satunya lagi di ilmu komputer kalau nggak salah. Oke. Di UI. Tampak dari kisah-kisahnya Denny Chandra ini, memang dia ayah yang cukup hadir lah kalau menurut aku gitu. Insya Allah. Lo mau terlibat dalam kehidupan anak-anak lo, dan ya gue seneng sih sebenarnya gini. Denny Chandra itu adalah mentor buat kami-kami yang di bawahnya ya. Bahkan saya yang bukan anggota dari P Project atau Project Pop pun bisa merasakan hal itu sebenarnya. Saya kembali lagi untuk interupsi. Buat teman-teman yang sudah nonton dari episode awal atau part awal, siapa nama lengkap Denny Chandra? Ayo, ingat atau mungkin tahu sampai ke arti-artinya? Komen di bawah. Thank you. Padahal saya cuma adik kelas sesama seniman di Bandung. Iya. Abis itu tapi dekat lah. Deket, ya. Terus abis itu kita sempat kerja sama lama nih, kita nge-MC bareng zaman Sang Bintang SCTV, terus juga di Indosiar kan kita juga Istana BBM sama Cak Lontong, Abdel, zaman almarhum Taufik Safalas sama betul. Olga iya. Almarhum Olga bener ya. Di situ ya startnya ya. Olga Syaputra. Iya. Nah, jadinya aku sendiri ngerasa nih guys, kalau aku tuh nggak cuma kerja bareng Kang Denny, tapi karena kita dulu sama-sama dari Bandung, aku merasa lebih bisa nyender ke dia dan nanya gitu. Nggak hanya tentang karir, juga tentang kehidupan. Seperti gue inget banget waktu itu gue masih 30-an awal, dan gue kecewa banget nggak dapet satu job
Gue inget banget tuh gue lagi sensi-sensinya, terus tiba-tiba muncullah dia cuma ngomong gini. Ingat Nyak, manehnya nggak semua pekerjaan yang datang kepada lo itu adalah rezeki. Iya. Ada juga yang sebenarnya itu ujian. Ujian. Gitu. Semua ujian sebenarnya. Di situ gue ternyata jangan dikejar semua job kalau memang bukan, terus kita paksa, nggak taunya ketika itu menjadi ujian apa kita udah siap apa belum gitu kan. Kalau belum siap jadi sesuatu yang dilematis lagi, nah kita udah siap belum untuk mencari jalan keluarnya dan yang lain-lain. Karena akan berefek gitu. Dan satu hal yang sebenarnya gue selalu tanamkan di dalam diri aku adalah ketika bahwa keberhasilan sebuah generasi adalah ketika dia melahirkan generasi di bawahnya itu lebih baik daripada dia. Itu sebenarnya tujuannya itu. Jika semua orang tua punya pemikiran seperti itu, seluruh Indonesia, kamu dalam 1 dekade Indonesia maju bersama-sama secara kualitas. Itu maju karena dia harus membangun si anak-anak ini, karena kita ini sekarang yang sebenarnya udah waktu tuh berapa tahun lagi lah kita dikasih kesempatan seperti itu. Tapi ada anak-anak yang harus memperjuangkan dengan teman-teman yang lainnya. Makanya gue ngedidik anak percuma, misal bukannya percuma juga ya. Gue sekolahin si anak-anak gue keluar negeri, tetapi gue tidak membangun si anak-anak yang ada di sini juga sama. Jadi ketika dia pulang mindsetnya beda. Dia frustasi lagi akhirnya. Aduh, lama lagi gue harus nyerang ini. Jadi kalau mau maju, majulah bareng-bareng gitu. Jadi lu kalau misalnya, jadi nggak sekolah tinggi-tinggi di luar, pas balik frustrasi. Kenapa teman-teman gue begini orang Indonesia? Lambat-lambat lagi. Makanya kalau mau maju, majulah bersama-sama. Dan sekarang adalah waktunya. Dan waktunya kita menemukan karakter bangsa untuk anak-anak yang sekarang ini seperti apa. Lu bayangin aja sekarang tuh anak-anak tuh dengan gadget yang seperti ini, bukannya kita mendapatkan hal-hal yang positifnya, kalau gue lihat justru lebih banyak negatifnya. Iya. Ini berbahaya. Bikin assignment udah pakai ChatGPT, ya apa AI sekarang. Itu yang jadi akan ke depan ini kita akan ngadepin yang namanya si artificial intelligence. Itu akan mengganggu beberapa pekerjaan, semua udah dipergunakan seperti itu. Akhirnya kita hidup tuh, inilah yang sebenarnya kita harus, tidak semua teknologi yang hadir itu kita harus terapkan. Kita hanya menghadirkan sekarang teknologi yang sesuai dengan kondisi kita, bisa ngebangun. Karena kebahagiaan itu sederhana. Satu, lu mulai menyederhanakan pemikiran aja, ekspektasi yang seperti itu. Udah, nggak usah terlalu banyak pengen ini, pengen itu, pengen ini. Udah. Ya kan ngelihatnya banyak, tinggal swipe, lihat, terus semakin banyak stimulan kan. Ini bisa gini loh ternyata, bisa gini. Jadi bercabang. Itu dulu justru yang membuat itu semua tuh pemikiran kita akhirnya tuh bahwa dengan sebuah kemajuan itu memperlihatkan kita bahwa kita tuh orangnya. Sebenarnya enggak. Kebahagiaan itu hanya ada di dalam diri kita sebenarnya. Orang nggak akan tahu, lo bodo amat lah. Lo mau, ya karena yang tahu kebahagiaan itu adalah kita sendiri sebenarnya. Kalau misalnya kita dikejar-kejar yang seperti itu, harus ngejar teknologi yang seperti itu. Lo lihat gue pakai iPhone 12, pakai buat apa? WA. Lo buka palingan TikTok. Apakah semua yang ada yang kemampuan yang ada di handphone tersebut kamu pergunakan? Tidak, ya, paling berapa persen? Enggak, hanya pengen kelihatan aja siapa saya. Enggak penting padahal. Ego-ego yang seperti itu yang membuat orang sebenarnya terjerumus dengan yang namanya materialistis itu. Gue baru mau ngomong pinjol. Terjerumus dengan yang namanya lalu pinjol. Kemarin juga orang-orang kan mau nonton Coldplay sampai pinjol lah. Bermain dingin. Soalnya bahwa kalau nggak nonton Coldplay itu lu ketinggalan gitu. FOMO. FOMO tuh artinya apa tuh? Fear of missing out. Iya. Kudu nama JOMO. Kalau joy of missing out. Harusnya lu malah bersuka cita ketika lu nggak berbondong-bondong ngikut tapi sebenarnya buta kan gitu. Makanya kadang-kadang kita ngelihat yang mainstream itu kadang-kadang juga belum tentu baik gitu. Justru orang-orang yang nggak mainstream itu dia punya keahlian tersendiri. Ya tapi kan orang-orang itu ngerti dia siapa, identitasnya. Nggak semua orang mengerti loh identitas dan tujuan. Nah itulah mengenalkan diri kita itu adalah yang sebelum kita mengenal orang lain, kita kenali dulu diri kita ini siapa. Keinginan kita tuh mau apa yang bisa kita ngembangkan. Orang itu harus jadi orang yang hidup itu adalah sebenarnya kalau di aku tuh mengharapkan ridhonya dari Allah. Allah tuh ridho aja pokoknya. Caranya gimana sih? Ya dengan jalan kita juga ridho dengan ketentuannya Allah. Jadi ketika kita digini ridho, bersyukur tuh seperti itu. Itu semua tuh memberikan sebuah pemahaman ke dalam diri kita bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Tapi itu butuh umur juga nggak sih Kang? Mungkin ya.
Tetapi makanya ketika aku kalau ngelihat anak-anak yang berpikirannya udah jelas mantap di depan, umurnya sekitar 30-35, itulah sebenarnya yang jadi calon pemimpin nantinya. Kalau misalnya kayak gua umuran segini udah mulai 60 gitu terus ngomongnya kayak gini, alah wajar lah, sebentar lagi juga lu. Lagi sekarang tuh kan berjalannya udah lagi bukan berjalan ke mall, lagi berjalan ke kuburan kan. Udah tinggal tak dar gitu kan. Udah, dan Lu merasa masuk fase aki-aki berarti ya? Enggak juga, kalau gue masih Aki-aki muda. gue tuh semangat karena gue masih semangat. Makanya ketika ngelihat anak-anak, aku selalu memberikan sebuah semangat sama dia bahwa gue tetap harus memberikan sesuatu kepada mereka. Ya. Jadi kualitas itu adalah ketika gue berbarengan dengan anak-anak, gue berusaha untuk menjadikan diri gue tuh berarti untuk mereka. Kehadiran gue tuh ada gitu di situ. Jadi oke, balik lagi ke identitas. Jadi identitas seorang Denny Chandra tuh apa? Lu sarjana ilmu sosial politik dari Universitas Parahyangan. Kita satu alma mater ya. Dr. Andes tadi ya, Dr. Andes. Dr. Andes. Tapi lu juga adalah komedian sebenarnya. Lu bahkan membuat grup dulu dari Padiangan menjadi Pi Project, dan dia sudah membuktikan sih ketika dia bilang kita harus melahirkan generasi di bawah kita yang lebih bagus lagi. Buktinya dia menanamkan benih, mendirikan Project Pop ya, yang adalah adik-adiknya nih dari Project Pi pada saat itu. Pi Project apa Project Pi? Project Pi, ya sama aja sih sebenarnya Pi Sama ya? Project. Soalnya ada diterangkan menerangkan MD nih yang mana Sebenarnya nih? Project Pi biar sama dengan Project Pop gitu. Oh ya, Project Pi. Project gitu Pop kan. pun lahir juga dalam sebuah, itu gue udah apa ya namanya itu, hak prerogatif lah. Jadi kalau kata Lu orang yang bilang harus ada. Dan gue yang milih semuanya, semua konsep ini adalah gue. Jadi yang melahirkan, membidani si Project Pop itu gue. Bahkan yang bikin pun lu sendiri. Iya, semua si anak-anak itu yang gue pilih 1, 2, 3 itu semua gue yang pilih. Karena itu akan jadi tanggung jawab gue terhadap teman-temannya mereka. Ya. Kenapa gue nggak kepilih? Padahal banyak teman-temannya. Iya kan, Iya. waktu itu kan kayak sanggar kan. Makanya kenapa gue seolah-olah gue tuh lebih sayang ke dia. Enggak, gue liatin nih, karena dia punya gini-gini. Dan apa yang gue omongin terbukti kan. Iya. Semuanya sudah ada seperti itu. Dan yang gue banggain adalah sebenarnya karena pengaruh teman-teman seperti itu, orang mungkin tidak pernah melihat BPIP ini, nggak pernah ngelihat kalau yang namanya Project Pi atau Pi Project itu adalah kumpulan kecil dari NKRI itu ada di situ. Gimana tuh maksudnya? Berbagai suku dan bangsa lu lihat, itu maksudnya. Bataknya ada, Manado ada, Jawa ada, Ya, Padang sama ada, ada. Sunda ada. Iya. Terus agamanya beda-beda, ada Katolik, ada Kristen, ada Islam. Apa kita membicarakan masalah-masalah itu? Iya. Nggak ada. Yang kita Itulah bicarakan adalah perwakilan. karya. Iya. Bagaimana karya itu bisa menyatukan kita semua Iya, dengan iya, yang iya, lainnya. iya, iya. Itu intinya. Ya iya. Karena dari dulu kan orang taunya Denny Isur, bahkan sering dipanggil Denny Satu Isur, orang itu. disangkanya satu orang. Iya. Gini, halo Mas Denny Isur, loh ini saya Denny, ini Isur gitu. Iya. Dua orang yang berbeda gitu kan. Setiap orang kalau dia mau mengolah itu semua dengan fokusnya dia yang ada seperti itu, semua jadi pada saat itu. Pasti jadi. Sebenarnya kita bisa menjalin sebuah chemistry itu tidak dengan satu, bisa dengan siapapun juga. Yang paling penting ketulusannya dulu dibuka. Banyak orang sakit hati di dalam tidak kecewa atau nggak bahagia karena rasa memilikinya terlalu tinggi. Gitu. Jadi ketika kita mau ngebanyol, nggak taunya dia tipe orang yang Iya. apaan? Maksudnya kita mau ngobrol sama orang jadi hati-hati gitu. Ini orangnya kayak gimana ya? Padahal kita harus menampilkan diri kita kan.